Halo guys, Eh, Halo. selamat datang di channel YouTube gua. Gua lagi ngiseng nih, pengen bikin YouTube dan video pertama gua pengen bikin podcast. Oke. Judul podcast nih kayaknya cerita anak kos di Jerman. Asik, kita kayak asik banget nih kedengeran. Asik ya. Asik tuh. Nah, di episode pertama gue ngundang temen gue lah. Asik. Salah satu temen Indo pertama gue di sini, di Jerman. Asik. Siapa lu? Oh, serem amat bang. Aduh, jadi nama saya Bagas Arsya. Teman-teman gue biasanya manggil gue Bagas. Kalau pokoknya orang-orang Indo selalu manggil gue Bagas. Tapi Oke. kalau orang-orang di sini manggil gue Arsya. Oke. Tapi belum ada yang manggil gue sayang, jadi ya masih terbuka. Oke. Ya, sebelumnya ini guys, Apa tuh? kita tadi barusan habis Oh, bikin iya. podcast juga, tapi di channelnya dia. Ya. Ntar di bawah mungkin gua bakal cantumin Oke, IG dan oke. itu. Tuh Asik. lihat di bawah tuh. Asik. Ada Asik. Nggak ada lagi Oh, Ben. nggak ada. Kan belum. Belum. Asik. Ya sorry lah kalau jokesnya garing ya. Masih awal gitu. Gak apa-apa, udah terbiasa kok gue. Gitu ya. Ya ceritalah lu. Lu Ini mas kurang ajar anjing. gak sabar gitu. Tiba-tiba suruh cerita, gue gak tahu cerita apaan. Lu cerita lu sekarang lagi ngapain di Jerman? Ini gue lagi ngelinting bang. Gue lagi ngelinting bang. Lu kagak bisa lihat bang. Oke. Gue di Jerman tuh lagi kuliah sebenarnya Ben. Gue lagi kuliah di Jerman, di Hochschule. Oke. Gue ada teman gue satu orang Indo juga di sana namanya Benedict. Oke. Ya, jadi kita satu jurusan sama orang ini. Jurusannya apa tuh? Mekatronik. Ngapain aja mekatronik? Ben, tadi kan kita udah bikin video ya di video gua. Oh, gitu ya? Udah sama anjing. Kok diulang lagi? Ya. Lu ke Jerman ngapain? Maksudnya Ngapain ya? nggak gitu lah. Oke, maaf bang. Lu lucu banget soalnya Ben. Gue jadi Bang bantu dong bang, ini episode pertama bang. oke. Apa mas? Nggak, maksudnya lu ke Jerman emang pure niat lu sendiri kah atau dari orang tua mungkin? Jadi gini, itu kayak campuran sih. Hybrid, gue kan anaknya hybrid banget kan. Hybrid ya. Hybrid, jadi campuran. Jadi waktu itu pas gue SMA, Mhm. gue tuh nggak tahu gue mau kuliah di mana. Oke. Yang gue tahu tuh bahkan universitas Indonesia yang gue tahu tuh cuma dikit. ITB, UI, UGM, ITS, Unbrau, Unpam, IPB. Ya pokoknya dikit lah yang gue tahu lah. Jadi gue nggak tahu mau masuk mana, dan satu-satu pilihan gue mau masuk ITB karena gue pengen Oke. masuk jurusan teknik kan. Terus bokap gue bilang yakin dong, ya udah daftar. Gue daftar SBMPTN itu buat daftar apa namanya ujiannya kan. SBMPTN ya? Iya kalau nggak salah ya. Pokoknya gue bayar 300.000 atau 500.000 gitu buat pendaftaran, buat ikut ujiannya. Terus udah, gue belum bayar, tapi gue udah daftar. Tapi gue terdaftar dan gue dipanggil. Nah aneh kan? Ini masih misteri sampai sekarang. Bokap gue juga sampai, hah kok bisa? Jadi gue belum bayar. Gue baru daftar doang. Jadi kalau kita mau ini tuh kita daftar dulu, abis itu nanti dikasih ini keterangannya harus bayar ke sini dan lain sebagainya. Tapi gue tuh nggak bayar sampai tanggal yang ditentuin. Tapi setelah itu gue dapet email, dapet ini surat undangan untuk waktu itu gue tesnya itu di Bandung, gue lupa di Oke. sekolah mana gitu, Oke. SMA negeri mana gitu di Bandung. Terus gue bilang, lah ya emang ayah udah bayar? Belum. Kamu udah bayar emang? Belum. Lah aku bayar dari mana? Duit gue kagak ada waktu itu kan. Bokap gue nggak ngasih duit karena waktu itu corona kan. Dipotong terus habis itu, "Lah, terus gimana nih? Tetap lanjut berangkat nggak?" Ya udah kamu berangkat aja kalau mau. Gue mikir tuh kan, berangkat nggak ya minggu ini? Gue tadi mau berangkat tuh, rencana mau bareng sama temen gue. Terus gue mikir-mikir sampai Hamin 2 hari tuh gue tiba-tiba males. Jadi Hamin 1 hari kemudian temen gue nanya. Jadi Hamin 2 tuh temen gue nanya, "Guys, cabut nggak besok bareng?" Ya boleh. Terus Hamin 1-nya dia nanya lagi karena kita mau berangkatnya sehari sebelum kan.
Terus gue bilang gue nggak balas sampai dia miss call gue. Terus gue bilang kayak gue nggak ada ikut deh bro. Gue males tiba-tiba. Terus akhirnya ya udah dia cabut karena gue juga nggak ngerugi apa-apa kan. Ya. Karena gue nggak bayar. Ya lu belum bayar juga. Iya, kan? gue belum bayar kan. Gue belum bayar dan lain sebagainya. Akhirnya udah lewat tuh ke kesempatan itu. Terus akhirnya bokap gue nanya lagi, ya udah mau gimana? Duh, gimana ya? Apa ITB lagi tapi jalur mandiri. Mandiri kan mau bayar nggak salah. Gue pernah denger katanya bayar 500 apa 300 juta. Gue lupa. Gitu ya? Gue lupa. Pokoknya ada salah satu temen gue dia nawarin, guys lu mau masuk ITB nggak? Gue ada jalurnya nih, tapi bayar sekian kalau nggak salah. Oke. Terus gue cerita lah ke bokap gue gimana nih ya, bla bla bla. Terus kata bokap gue, ya udah mau ke Jerman aja. Langsung lah, ayo dong. Gue tanpa pikir panjang langsung. Ya boleh deh, kapan? Ya kamu belajar dulu bahasanya. Ya itu udah. tuh kapan tuh? Berarti kan kalau lu mau SBM berarti kan kelas 12 akhir kan? Iya dong? 12 akhir. Anjir, berarti lu hitungannya cepet juga ya belajar bahasa? Lumayan, gue setahun lah. Lumayan dong. Soalnya kan gue dari lulus itu, setahun tuh gue gap year. Jadi setahun 2021 lulus kan. Setahun. Oh oke. Kan gue lulus 2021. Abis itu langsung mulai les bahasa. Abis itu tahun 2022 Agustus gue berangkat. Nah sebelum berangkat itu gue itu di bulan Juni apa Juli gitu. Juni lah. Juni Juli kedekatan. April Mei gue ngambil tes bahasa. Nah itu salah satu syarat kan biar bisa dapat visa dan sebagainya. Gue dapet, abis itu gue mau daftar student college. Oke. Yang negeri tapi kan. Tapi sayangnya udah tutup tuh. Iya, soalnya karena batas buat student college itu yang apa kita itu summer winter ya. Winter itu maksimal setahu gua Mei kan. Nah gue tuh kan Mei April kan gue baru ngelakuin tes bahasanya tuh. Jadi sertifikatnya tuh kalau nggak salah sebulan kemudian. Jadi kayaknya antara Juni atau Juli. Kayak Juli sih. Juni maksud gue. Baru keluar, akhirnya nggak bisa. Akhirnya gue cari-cari, dapet info ada student college swasta. Ternyata masih buka tuh. Gue email, gue kontak. Akhirnya mereka minta dokumennya, gue kirimin semua aman, dapat surat dan lain sebagainya. Gue ngurus visa ya sebulan 2 bulan. Waktu itu gue termasuk cepet walaupun lagi corona. Gue hoki banget. Berarti itu tahun 2000 dong. 2020 dong. 2022 dong. Coronanya maksudnya udah mendingan. 2022 dong. Ngurus visa. Iya 22 ya. 2022. Oke. Tapi maksudnya lumayan cepat juga ya. Cepat, gue termasuk cepat karena ada beberapa temen gue yang 3 bulan baru dapat, ada juga yang 6 bulan. Bahkan ketika gue nyampe sini, kita kan sempat ada teman-teman Indo yang mau datang juga kan. Oke. Ada bahkan yang udah hampir 6 bulan lebih, terus ujung-ujungnya ditolak, ya kan? Siapa tuh gue lupa namanya. Siapa? Yang motor itu. Aduh gue lupa yang siapa, Cok. Motor sapi. Enggak, sekarang kan ini Ausbildung ini dia. Balapan. Ausbildung ini apa? Bengkel. Di Jerman. Oh akhirnya dapet. Oke. Lupa gue siapa namanya. Ya itulah. Enggak, cuman maksudnya kayak gua itu lumayan lama buat belajar bahasa Jerman. Gua dari kelas 11 semester 2 itu sampai ya kurang lebih setahun setengah sampai 2 tahun lah. Ya emang susah aja sih Jerman. Tapi jujur emang susah sih. Pada saat itu juga gue hoki tuh. Kenapa? B1 gue sekali percobaan langsung lulus. Karena gue juga tesnya nggak di Indo. Oh, di mana tuh? Gue tesnya di Malaysia, di Gute Malaysia. Wah, lu sampai rela-relain ke Malaysia ya? Karena kalau nggak kayak gitu gue nggak bakal dapet. Gue mungkin nggak bisa berangkat di tahun itu, tahun depan mungkin. Tahun 2023. Soalnya pada saat itu kan baru pulih dari lockdown kan. Terus banyak yang dari Jakarta, Gute Jakarta, yang ngadain ujian tuh nggak salah cuma 2 kota deh, Jakarta sama Surabaya. Bandung tuh dia nggak ngadain ujian, seingat gue lupa. Atau Surabaya nggak ngadain ujian, gue lupa lah pokoknya. Terus itu dua-duanya tuh udah full, baru ada lagi tuh beberapa bulan kemudian. Akhirnya gue ngecek di Singapura, gue ngecek di Malaysia. Singapura ada cuman waktunya masih
ada, cuman pas gue cek Malaysia dia lebih cepet, jadi akhirnya gue ngambil di Malaysia. Dan pas gue tes di sana, gue nggak belajar tuh, gue nggak belajar sebelum sebelum gue nggak ada persiapan lah. Persiapan gue cuma nonton YouTube doang. Abis itu ujian, dan pas gue ujian gue cuma sendiri, jadi nggak ada. Kok bisa? Jadi sebenarnya gue berdua sama satu lagi tuh cewek dari India kalau nggak salah. India tuh kayak bukan India deh. Dia kayak nggak tahu orang mana, namanya Jasmine, gue kenalan di situ. Terus dia tuh munlih apa yang lisannya itu udah lulus. Jadi dia tinggal yang tertulisnya doang. Jadi tertulis gue cuma berdua, tetep aja berdua di ruangan ujian cuma berdua. Normalnya kan biasa rame kan. Paling 10 lah paling sedikit. Paling sedikit sedikit 10 kan. Ini gue cuma berdua. Nah pas ujian lisannya gue sendiri. Jadi ada satu bagian bab yang, jadi kan di lisan itu ada 3. Kita presentasi perkenalan, yang kedua tuh gue lupa apa. Terus yang terakhir itu kita kayak diskusi itu butuh partner. Nah, karena gue gak ada partner, jadi di skip sama si gurunya. Oh beneran di skip gue di skip. Bukan apa bareng sama si gurunya. Enggak, kayaknya dia males dah. Gue cuma satu-satunya ini kan siswa. Habis itu selesai, mereka juga kaget lah, kamu dari Indo kenapa jauh-jauh ke Malaysia? Lah aku tak tahu, aku mau ketemu Upin Ipin dah. Gitu. Nah aku nyasar ke Gute. 2 ringgit. Terus habis itu akhirnya ya udah gue tanya lah kapan diambil. Bisa nggak dikirim gitu hasilnya. Ternyata nggak bisa, harus tetap diambil. Oh gitu. Iya, jadi gue balik. Tapi lu di kondisi lu udah bisa ngelihat hasil nilai lu kan, maksudnya belum. Udah tahu. Belum, jadi gue nggak tahu. Dikasih tahu udah lulus apa belum nih? Gue nggak tahu. Setahu gue kalau gue tahu bisa ngelihat hasilnya pakai website loh. Oh kalau website, kalau iya ngeceknya bisa, cuman di hari ininya. Di hari pas, maksudnya bukan di hari hanya. Maksudnya bukan di hari pas gue ngerjain ujiannya. Masih tetap harus nunggu dulu. Iya. Masih harus tetap nunggu dulu. Abis itu dapat email kalau misalnya hasil udah keluar, dikasih link juga, gue buka linknya, ternyata gue lulus. Iya, maksud gue itu jadi lu udah tahu lu lulus terus baru pergi kan. Iya. Nggak gambling gue lulus apa enggak. Iya. Itu enaknya Gute di situ. Iya, enaknya Gute itu. Akhirnya gue lulus tuh. Itu. Terus singkat cerita lu Agustus sampai sini kan? Agustus gue sampai sini. Lu STK sama gua. Iya, sama Benedict Krisno. Iya. Dia temen pertama gua, orang Indo lah bisa dibilang. Ada sih Kirana, kita punya temen Indo lagi satu. Karena tinggalnya di sini dekat tangga. Tapi gimana guys? Lu pertama sampai Jerman, lu langsung suka kah atau apa yang lu rasain bedanya gitu pas lu nyampe Jerman gitu? Pertama orang-orangnya. Kenapa tuh? Akhirnya gue bisa melihat bule gitu dengan mata kepala sendiri. Karena dari dulu gue kan kalau ngeliat orang rambut blonde itu atau pirang selalu dari TV kan. Kali ini gue bisa merasakan langsung dengan mata gue. Cuman tapi nggak sesuai ekspektasi yang ada di benak gue, Ben. Emang kenapa? Ekspektasi lu sebelumnya apa? Karena gue pikir wah Eropa, semua perempuan atau semua laki-laki, semua orang pokoknya blonde, mata biru, emas dan lain sebagainya lah, hijau dan lain sebagainya. Ketika nyampe sini ketemunya orang berewokan, matanya lentik, orang-orang Arab. Ya itu, gue mau bilang lagi. Yang lu lihat apa? Itu yang gue lihat, wadaw. Ini gue lagi kuliah di mana ini nih? Ini gue kayak salah mendarat ini. Enggak, jujur gini. Jadi yang belum tahu kan kalau mau S1 di Jerman kan kita nggak bisa langsung ke uni kan. Kita harus ke student college dulu atau kayak pre-college gitu, 1 tahun SMA lagi lah. Setahun. Dan pasti kan yang masuk ke sana bukan warga lokal kan, bukan Deutscher kan. Makanya kita ketemunya orang-orang dari Inter lah. Dan kebanyakannya antara India atau Arab. Arab di sini tuh termasuk Iran juga ya. Jadi Iran bagi gue termasuk orang Arab lah bagi gue. Soalnya mukanya mirip-mirip. Iya, tapi bewokan gitu kan, ada orang-orang Arab gitu, onta-onta gitu. Gitu. Itu sih yang gue kagetin, kayak aduh. Terus habis itu makanya gue pengen cepet-cepet kuliah tuh, Ben. Gue pengen kuliah, gue pengen kenal sama orang lokal dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya sama juga, banyak onta-onta juga di kampus kita ini. Tapi sebelum ke uni lah, STK lu gimana?
Maksudnya perjalanan lu selama di STK gimana tuh? Jujur STK itu adalah masa-masa yang paling indah bagi gue selama gue di Jerman. Setuju gue, setuju. Karena lu kayak nggak terlalu stres itu mata pelajarannya. Mapelnya tuh nggak stres pas lu di kuliah. Dan jujur bagi gue sih sampai saat ini ngerasa lebih gampang untuk cari temen di student college dibanding di uni. Itu setuju banget gua. Soalnya gimana ya? Kalau kalau di STK kan Kita punya enggak, yang di STK itu kan pasti bukan orang Jerman. ya Pasti orang anak-anak Iya. inter yang mau ke Jerman, mau studi di Jerman Betul. juga. Makanya itu kata gue sih masih gampang ya, soalnya mungkin mereka baru ngerasain ngerasain baru tinggal di Iya. Jerman gitu, butuh teman. Iya. Kalau di uni kan Orang-orang udah ya ngerti sendiri lah, dan juga temenan sama orang Jerman itu nggak gampang. nggak gampang bro, Ya kan. susah. Orang Jerman itu kebanyakan maunya ngobrol dan main sama sesama Jerman lah. Susah jadinya. Makanya lu kalau punya teman Jerman, wah lu harus baik-baik sumpah sama dia. Betul. Jangan sampai pertemanan lu rusak lah. Karena cukup susah, walaupun sebenarnya banyak sih yang gampang gitu. Karena balik lagi ke orangnya sih, tergantung lu gimana cara, di mana lu kenalan sama mereka dan lain sebagainya. Itu ngaruh banget gitu. Terus lu STK lu ngambil kurs apa? Jurusan apa? Gue waktu itu ngambil tekurs teknik. Oke. Jadi di Jerman itu ada 3 ya? Sebenarnya banyak sih, ada Kan tekurs, T-kurs, G-kurs, M-kurs, G-kurs, W-kurs, sama ada juga ya yang gue tahu itu dong. Iya, Yang gue tahu ada 5. Oh, 5 ya? Tapi yang paling ini sih 4 ya? 4 Iya, ini yang ya? paling W ini 4. sama G sama M kan? Iya. Gitu. Kenapa tuh lu maunya T-kurs? Karena gue pengen ngambil jurusan teknik kan Ben, jadi Oke. mau nggak mau gue harus ngambil T-kurs. tekurs karena itu kan teknik kan. Jadi ya gue ngambil tekurs. Itu walaupun ya susah. Ya nggak ada yang gampang Iya pak sih. di STK di sini itu. Iya. Kok STK studi di sini nggak ada yang gampang. Dimanapun sih di Indo juga menurut gue susah-susah juga. Iya. Tergantung, jadi pilih aja lu mau susah di mana. Iya betul, mau susah di negara orang atau di Tapi tetap kalau di Indo lebih gampang karena kan bahasa. betul Di sini Indo pakai bahasa. Gue pernah Ben, gue nggak ngerti apa-apa kan, gue nanya ke dosen, ke guru, bahasa Jerman gue nggak jelas tuh. Gue nanya lah pakai bahasa Indo, dia nya kagak ngerti. Capek ya. kumaha damang nggak Itu bahasa ngerti kan. Sunda. Bahasa Sunda. Iya kabare nggak bisa jawab ya juga. Berarti ini ya, lu berarti pernah ngerasa minder dong sama bahasa lu atau struggle gitu? Nah, kalau minder gue sampai saat ini kalau misalnya gue ketemu orang lokal ya, terutama orang lokal atau orang bahasa Jerman yang lebih bagus daripada gue minder. Masih minder. Masih minder, cuman harus dipaksain sih. Iya. Gue tuh masih minder kalau misalkan gue yang ngajak ngobrol duluan. Kecuali kalau dia yang ngajak ngobrol duluan, terus bahasa Jerman gue nggak jelas, gue agak bodo amat. Karena dia yang ngajak ngobrol gue duluan gitu. Ngerti. Tapi kalau untuk gue yang suruh opening gitu, aduh, gue lebih baik. Tapi gini loh, gue setuju aja sih, lu belajar bahasa kan paling gampang, paling cepat lu bisa itu dengan cara Langsung praktek. praktek. Iya. Dengan sprechen kan, Iya. langsung kan. Kalau lu nggak melakukannya, lu hanya belajar teori tertulis gitu ya, tetap susah. Iya. Tetap susah sih. Gue juga datang sini juga Jerman Lo agak kencengan aja Ben, takutnya nggak. Ya. Gue datang ke sini juga kan Jerman kan acak-acakan, tapi yang penting pede aja. Benar, kuncinya sebenarnya pede sih. Karena kalau gue lihat, terutama orang India ya, itu benar sih, orang India tuh kenapa dia bisa jadi sukses di mana-mana, walaupun bahasa Inggris atau bahasa apapun yang dia nggak jelas. Mereka tuh pedenya itu gila. Mereka tuh pede gila. Mau bahasa dia belum bagus banget pun, udah ngomong aja terus, terserah dia. Setuju. Walaupun orang yang nggak ngerti, tapi pasti ya paksa aja gitu. Ntar lama-lama juga lu kebiasa. Nah kelemahan orang-orang kita tuh, terutama orang Indo, itu tuh pemalu anaknya.
Ya. Orang-orang itu tuh gue liat tuh lebih apa sih namanya, lebih pemalu, dia nggak mau nunjukin gitu loh, kayak nggak percaya sama dirinya sendiri gitu. Oke, Itu oke. sih kurangnya. Nih, terus gue ada pertanyaan lain nih. Silakan. Nih jujur aja guys, gue kan baru episode pertama nih, Asik. masih Jeng pakai jeng jeng jeng. masih pakai ChatGPT dong. Asik. Itu yang plus nggak? Hah? Yang plus. Plus. Oh. Seenggaknya modal gue, masih modal gue. Nah ini di pertanyaan ChatGPT ada nih, Apa tuh? dosen-dosen di sana kayak gimana? Ya dosen atau guru di sana gimana? Killer nggak? Atau Oke. chill? Kalau untuk kita langsung bahas yang di Uni aja kali ya. Kalau di STK kayaknya. Bebas mau. Kalau di Uni sebenarnya dosen-dosennya tuh agak cuek sih. Sebenarnya mereka tuh cuek. Tapi kalau lu berani atau nanya sesuatu atau lu pengen tahu akan hal sesuatu dan lu nanya terus ke dosennya, mereka tuh sangat senang untuk menjawab dan nggak kayak lu apaan sih banyak nanya, lu goblok lu gitu. Enggak, mereka tuh kayak ya udah. Rata-rata begitu ya. Iya dia dosen di sini rela kan, maksudnya ikhlas gimana ya? Ikhlas Kalau orang, memberi ilmu. iya bener, kayak orang nanya beneran Iya. bener-bener serius ngejawab. Jawab itu bener-bener serius. Bahkan mereka tuh sampai kadang-kadang ya udah nanti kalau misalkan ini jam sekian ke ruangan saya. Saya jelasin, bisa saya bantu lebih ini. Itu yang gua Salut sih ya. respect. Iya, ya itu respect. BTW kita belum jelasin anjir apa jurusan kita apa. Oh, iya. Jurusan gue mekatronik, Ben juga. Gue juga. Jadi anak Indo di uni gue ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya kita ada 5 orang. 6 sama Kirana sih. Ya. Nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung. Beda gedung ya. Beda gender. Jadi 3 orang jurusannya sama, mekatronik, gua, Bagas sama Sakti. Terus satu lagi Popon kuliah mesin dan bau. Ya, teknik mesin. Satu lagi Bagir IT, Informatik. ya. Iya. Jadi kita kuliah mekatronik ya gitulah. Ya lu mah gila. Susah, bukan susah gampang. Susah. Susah pangkat 3. Tapi jujur seru sih kayak kita itu kayak tahun lalu proyek kita disuruh bikin mobil yang Otonomus lah. Bisa main bola lah. Ya. Disuruh nendang bola ke gawang gitu. Ntar mungkin gue bisa kasih lihat videonya juga. Oh, lu ada ya videonya? Kayaknya ada deh, Oh, boleh tuh tunjukin. Ntar di Ngeblang. Anjay. Stres. Ini udah, it's getting deep bro. It's getting deep and deeper. Nah, ini aku sambil ngelinting nggak apa-apa ya mas ya? Silahkan. Soalnya rokok di sini kan mahal, jadi saya harus ngelinting nih. Maklum magang baru. Aman. Anggap aja kayak rumah sendiri. Ini kan rumah saya pak. Oh gitu ya. Kehidupan lu sehari-hari ngapain aja sih? Pengen tahu gua. Keseharian gue kuliah itu udah pasti. Dan tergantung sih, gue nggak hampir setiap hari gue masuk kuliah karena ada beberapa ya tadi gue bilang gue kan nggak ngambil elektro, jadi gue nggak perlu masuk kelas elektro buat apa. Terus juga ya gue kuliah, dan sebenarnya kuliah kita tuh nggak sepadat itu. Nggak sepadat itu. Jadi gue lebih banyak ya pulang kuliah makan di kantinnya. Terus kadang gue juga ke perpus. Kalau misalkan di kampus cuman gue matkul cuman satu doang tuh kayak mata doang, gue ikut mata doang. Pulangnya gue pasti ke perpus, belajar sebentar, ngerokoknya banyak. Cuma sekarang udah nggak bisa pak. Ini lintingnya gagal terus kan, kurang bagus. Itu bukan belajar sambil merokok ya? Apa tuh? Merokok sambil belajar. Iya, terus habis itu biasanya untuk ngilangin stres gue pergi skating. Bukan skating tapi skateboard. Ya dia anak skena sih. Skena. Gue masih noob guys. Gue bulan kedua, bulan ketiga sorry.
bulan ketiga. Nih guys, gua kasih tahu nih. Betul. Setiap 3 bulan sekali Punya hobinya baru terus. Tahun ini aja udah punya 2 hobi kan. Oh iya, apa itu Ben? 3 bulan pertama lu beli gitar. Lu nggak bisa main gitar langsung beli gitarnya yang lumayan mahal kan. Gua inget tuh. Terus sebelum beli gitar kan lu main Valorant terus tuh. Itu Valorantnya itu. Valorant terus tuh. Dia paling jago Valorant di anak-anak Indo lah. Masih di bawah gua tapi Iya. Berarti rank lu apaan dong anjing kalau di bawah? Radian gua. Nah, terus 3 bulan setelahnya jual laptop. Jual laptop. Terus ya itu tadi beli gitar, terus 3 bulannya lagi beli skateboard. 3 bulan setelah lagi 3 bulan kemudian mau ngapain lagi, guys? Kan habis skateboard gue beli kamera. Oh iya. Gue beli kamera. Gue nyoba ini gue minjem kamera dia nih. Enggak, ini gue minjem kamera Ben. Oh iya. Gue minjem kamera Ben. Terus mungkin nanti gue lagi pengen nyoba. Sebenarnya gue tuh sekarang lagi belajar untuk membiasakan diri untuk baca buku Ben. Membiasakan diri untuk baca buku. Gue pengen coba bertahan untuk ya 3 bulan dulu lah. Karena dari kemarin-kemarin tuh kan kayak gitar, skateboard yang udah masuk bulan ketiga. Rata-rata masing-masing hobi itu 3 bulan. Jadi gue pengen nyoba belajar baca buku. Selama 3 bulan gue pertahanin. Kalau misalnya oke, tetap gue lanjut. Cuma volumenya bakal gue kurangin. Terus gue juga mau nambah hobi baru. Gue lagi tertarik. Kayaknya gue bakal tertarik sama ngelukis deh. Ngelukis. Kayaknya asik gitu. Ngelukis tuh kayaknya asik. Gitu. Tuh kan benar kan guys. Tiap 3 bulan aja. Karena gini boy. Hidup itu. Nggak tahu ya. Gue ngerasa hidup gue di Jerman tuh kayak gitu-gitu aja. Jadi gue tuh butuh sesuatu hal yang bikin ngerasa gue tuh hidup Ben. Makanya mulai dari gue ngegitar. Kalau gitar sih itu karena gue putus aja sih. Putus sama siapa nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Cukup anak-anak Dusseldorf aja yang kira tahu. anak apa? Enggak dong. Cukup kita aja yang tahu. Habis itu gue skate karena gue kenal sama temen gue juga ada, dia anak skating, terus gue nyoba, oh ternyata asik juga. Akhirnya gue teracuni lah. Nah habis itu nggak lama gue beli kamera karena wah kayaknya asik nih kalau gue nge-skate sambil gue ngerekam gitu kan. Tambah pakai kamera ini kan enak tuh, lebih stabil. Terus tapi iya sih enak sih. Terus habis itu setelah gue punya kamera, gue jadi pengen belajar sinematografi. Jadi gue pengen mendokumentasikan hidup gue. Jadi kayak kalau lu tahu di YouTube namanya romanticizing your life. Jadi itu keren banget, itu indah lah, enak buat ditonton. Terus ya jadi itulah kenapa gue suka nyoba hal baru. Karena di lain satu sisi tuh ngebuat lu lebih hidup kan. Promosin YouTube lu juga dong. Aduh, YouTube gue mah belum gede bro. Baru episode pertama. Baru video gue juga baru berapa. Cuma kalau mau nonton silakan. Ya. Namanya siapa sih? Ya gua taruh lah di deskripsi atau. Keren banget nih teman gue nih. Dia udah keren banget lah pokoknya. Bilang aja gitu dulu ya. Ya terus ini nih apa? Lu tinggal di mana? Gue tinggal di Krefeld. Cuman maksudnya di WG kah, Einzelzimmer? Ya seperti yang kalian lihat, gue tinggal sendiri. Sebenarnya gue berdua sama pacar gue, tapi gue nggak punya. Iya. Jadi gue masih sendiri. Terus ya, gue dulu sebenarnya tinggal WG gitu. Iya dulu kita satu WG lah, Wohnungsgemeinschaft. Jadi kayak kos-kosan gimana sih? Iya jadi satu gedung ada banyak pintu gitu kan, kamar. Jadi di Jerman itu ada 3 tipe Wohnung. Oke. Itu tuh Einzelzimmer. Einzel itu apa? Einzelzimmer itu apartemen, studio apartemen. Ya maksudnya sendiri. Iya. Terus WG atau Wohnungsgemeinschaft atau artinya gedung rame-rame, tinggal bareng-bareng sama orang, sama flat. Oke. Itu yang benar-benar kosongan. Iya.
Dan lu tinggal di Ancol Cimar. Ancol Cimar. Kalau boleh tahu berapa tuh sebulan? Gue sebulan gue bayar untuk totalnya itu 550, 550 ditambah listrik 74, jadi kurang lebih 600 sekian, Ya, 620. 630 lah buat. Ya 630 640 lah Ya. gitu. Ya masih oke lah, Mas. Ya, maksudnya Ya agak lebih mahal daripada band, cuman seenggaknya gue mendapat ketenangan, privacy. Privacy gitu. ya di Crafted ya. Dan Krefeld tuh kota yang indah. Gue suka desa. Jadi desa tuh lebih mantap. Bohong. Nah, terus kalau lu makan sehari-hari gimana tuh? Masak sendiri kah? Uber Eats atau Gue sehari-hari gue pasti masak sendiri karena masak sendiri? pakai Uber Eats mahal banget. Sekarang Oh iya beda sih, kayak iya Gojek sih. kan. Gojek kan masih murah. Gojek Cuman masih- beberapa waktu lalu gue balik ke Indo, sekarang Gojek juga udah mahal, Pak. Ongkirnya udah nggak berasa kayak pas dulu gue sebelum berangkat tuh masih hitungannya masih murah loh. Soalnya pas awal-awal mungkin Iya, dia masih promo. bayar masih Banyak voucher. bakar uang gak sih? Iya, masih bakar uang. Sekarang Gojek butuh duit, Pak. Makanya Iya. dinaikin semua ongkir-ongkirnya kan. Kalau nggak salah juga pada demo juga kan, minta dinaikin kan dari si driver-drivernya. Oh iya, kayaknya sih gue Gue ya nggak tahu lah. Lu masak sendiri? Gue masak sendiri. Sebenarnya gue dimasakin sih. Gue ada robot, air fryer dan rice cooker. Jadi gue tinggal masukin, mereka yang masak buat gue. Jadi gue nggak harus apa-apa. Ada cerita gagal masak atau apa nggak? Oh sering. Nah, kalau sekarang udah hampir nggak pernah ya. Oke. Cuman Tapi kalau awal-awal gue nyampe tuh sering. Gue dulu belanja sampai 20 euroan tuh. Belanja 30 lah, apa bahkan hampir 50 buat seminggu. Gue masak sekali nggak ada yang berhasil tuh, semua gosong tuh. Untuk makanan untuk 1 seminggu tuh gosong semua, pokoknya nggak bener, nggak layak untuk dimakan. Oke. Antara gosong atau nggak mentah, masih mentah. Terus akhirnya yaudah gue udah bete duluan tuh. Gue udah ngabisin waktu gue buat masak dan lain sebagainya. Tapi ternyata hasilnya gosong atau nggak mateng. Akhirnya gue langsung cabut ke McD. Gue makan Emang McD adalah kunci kan? McD adalah kunci penyelamat. Ya soalnya gue punya temen guys. Itu dulu kan gue tinggal di WG juga kan. Itu tuh temen gue ada kejadian ini nih, songnya juga nih, pas lagi masak. Temen gue ngide bikin Indomie rebus sama telur rebus, sama telur di microwave. Buset. Itu anak teknik banget itu. Terus tiba-tiba telurnya meledak aja sampai Ya iyalah. ke microwave-nya di atas gitu. Itulah. Ya Kalau ngide. tapi jujur lu kalau mau hidup di sini gue saranin emang ini sih masak sih. Ya, Soalnya itu ngirit banget, Pak. wah jauh. Jauh ngiritnya tuh parah. Soalnya kalau makan di luar mungkin sekali makan lu menu, maksudnya makan minum Itu bisa buat paling- seminggu atau 2-3 hari lah. ya Kalau lu bisa ngirit banget buat seminggu bisa. Sekali makan di restoran tuh. maksudnya Iyanya. ya gue bahkan bisa uang satu menu di restoran tuh bisa buat seminggu gue. Ya rokok. Apa itu rokok? Tidak. Iya. Mau nggak gue bikin? Ya boleh. Nah ya itulah makanya kalau misalnya YouTube gue ada yang nonton nih, dan orang itu mau pergi ke sini juga kan, gue sih saranin lu ini masak sendiri. Ya, itu masak sendiri. Jangan makan di luar terus. Kalau bisa sebelum nyampe sini lu harus udah bisa masak. Iya itu. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau dulu kan gue nggak bisa masak anjing. Gue belajar di sini otodidak. Cuma bisa masak Indomie doang gue dulu. Satu. Ya tadi barusan di-cut guys, ada masalah teknis. Apa ya? Sekarang gue pengen nanyain ke ini social life lo. Social life. Oke. Lu kalau setiap wochenende, Sabtu Minggu lah, sama ya Jumat malam gitu ngapain aja? Gue biasanya itu punya rutinitas sendiri. Jumat itu biasanya gue nge-skate. Sabtu itu juga gue biasanya nge-skate. Dan Minggu itu biasanya gue nge-skate. Oke.
Skating terus gue. Walaupun minggu ini sih udah hampir 2 minggu ini gue udah jarang. Terutama minggu ini sih, gue minggu ini full gue nggak nge-skate karena kondisi gue lagi kurang fit juga kan. Jadi gue skip dulu. Oke, tapi lu sering nongkrong nggak sama teman-teman gitu? Kalau akhir-akhir ini gue udah jarang sih. Cuman kalau untuk dihitung tahun ini deh. Tahun ini gue termasuk jarang gue. Bahkan nongkrong sama teman-teman Indo aja kayak lu pada gue termasuk jarang. Iya sih, iya sih, kita jarang ketemu sih. Kalau nggak nugas kayak gini hari ini. By the way, gua ke sini tuh rela-relain ke sini karena mau nugas. Untung udah beres sih. Ya. Udah beres ya? Udah beres. Udah beres. Loh enggak, maksudnya kan video ini di Uploadnya kapan-kapan? Enggak, video di-upload kan tugas kita udah beres. selesai ya. Gitu. Nah, tapi lu lebih sering nongkrong sama orang Indo atau orang Jerman kah atau campur? Kalau sekarang sih kayaknya kalau dibandingin sama orang Indo lebih banyak sama orang Jerman atau campur sih. Cuman untuk belakangan ini lebih ke Jerman sama internasional sih gue lebih seringnya. Tapi kalau untuk minggu ini gue gue nggak nongkrong sama sekali. Oke. Baru ya ini hari ini. Gue nggak ketemu Jadi siapa. secara general itu lebih ke ini ya, campur ya? Campur, gue lebih ke campur. Banyaknya orang mana? Untuk saat ini sih banyaknya orang Jerman sih. Oh, banyaknya orang Jerman. Oke. Orang Ya Jerman. bagus lah. Jadi seenggaknya Jerman lu improve juga. Enggak juga sih. Enggak juga sih, biasa aja. Gue lagi ningkatin lu nih. Enggak sih, biasa aja. Gitu. Cuman ya ini setelah sekian lama nih Ben akhirnya nginep lagi di tempat gue. Oh iya ya, udah berapa lama ya? Lama banget. Terakhir tuh Dulu pokoknya semenjak gue pindah ke Krefeld nih, ke kota ini, Ben tuh baru 2 kali nginep di tempat gue. Sorry, 3 kali. Yang pertama itu yang ada Popon juga kalau nggak salah. Pokoknya Yang kedua yang kita main GTA, yang pas gue masih sama mantan gue. Ingat gak lu? iya, Yang zaman-zaman kita main GTA. Yang ketiga ini. Hari ini. Tapi seingat gue ini sih apa tiga-tiganya itu emang nugas juga sih. Yang GTA pure main ya. Oh, bukan, yang GTA itu ini dulu Iya, pokoknya kan kita proyek proyek mobil ya, kan? proyek mobil. Iya, Proyek seingat mobil. gue itu ini apa nugas juga kita. Gitu. Ya gitulah. Nugas ke Jerman. Tapi dulu tuh pas gue masih tinggal di Düsseldorf, satu kota sama dia sering banget nginap di tempat gue yang pas gue masih tinggal di Merziger. Jarang Oh enggak ding, itu bukan Sakti gua. Sakti yang sering nginap. Gue jarang nginep di tempat-tempat klub aja. Oh iya ding. Gue Dia pernah nginep di temen gue namanya Bagir sebulan total. Enggak lah. Iya, dia cerita anjing. Enggak, 2 minggu. 2 minggu kali 2. Terus kalau ngelihat pertanyaan ChatGPT sih ini ada komunitas Indo nggak, orang-orang Indo di kota lo? Kalau komunitas di Indo hampir semua negara tuh ada namanya PPI, Ben. Enggak, kota lu. Di kota Krefeld. Mana gue tahu hanya orang Indo di sini siapa. Yang gue kenal cuman gue, Kirana. Tapi benar maksudnya kalau lu mau bahas di negara itu kan ada PPI. Yeah. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Perhimpunan ke persatuan sih gue nggak. Kayaknya perhimpunan deh. Setahu gue itu sih. Gue selama ini selalu bilangnya Persatuan Bangsa-Bangsa Serikat Negara. Mantap. Ya itulah PPI. Lu ikut PPI nggak? Gue nggak pernah ke PPI. Dulu sempet ditawarin tuh, cuman gue agak kurang tertarik karena gue mau fokus kuliah kan. Gue ikutnya organisasi lain. Apa tuh? Pokoknya organisasi yang menjaga dan mendukung anak-anak. Maksudnya kesejahteraan anak-anak di dunia. Oh, apa sebutin dong? UNICEF. Dia gabung UNICEF, guys. Tapi belum yang tingkat negara. Masih tingkat Bukan tingkat nasional, tingkat gua kampus. nggak ngerti sih. Oke. Gitu. Kalau gua sih skip organisasi. Kayaknya saya bentar lagi dikeluarin dari organisasi saya. Gitu.
Ya, terus ini kita lanjut ke bagian selanjutnya. Apa Itu tuh? Asik nih. tips buat yang mau kuliah ke Jerman. Tuh. Tips buat yang mau ke Jerman. Ini lu kasih tahu dong ke orang-orang Apa itu? itu kalau lu mau ke Jerman, lu harus ngapain aja tuh? Persiapannya apa aja gitu. Yang pertama bahasa sih. Oke. Tapi bahasa jangan terlalu gila di Indo, karena percuma lu mau selevel apapun, sejago apapun level lu itu, lu nyampe sini juga level bahasa lu bakal turun. Tapi lebih bagus sih kalau lu misalkan level bahasa lu pas di Indo tuh udah tinggi. Tapi maksud gua ketika lu nyampe di sini, level bahasa lu tuh nggak seberguna itu. Iya, Karena iya. beda gitu. Kecuali lu di Indo ngobrolnya sama orang Jerman ya. Tapi kan di Indo kayaknya jarang deh orang Jerman asli. Sama lu kata gua sih ini ya, mau lu ngomong sama temen lu di Indo pakai bahasa Jerman, pronunciation-nya tetap pasti beda. beda Tetap sih. beda. Logatnya pasti beda. Jadi pokoknya jangan nggak usah kaget. Terus sama siapin mental. Betul. Siapin mental. Kalau lu anaknya yang emang tipenya suka menjauh dari keramaian atau lu anak yang sendiri banget, individualis banget, silakan pergi ke sini. Suka eksplorasi. Karena ya nggak tahu ya, gue suka sendiri sih. Jadi walaupun dari dulu gue juga nggak gimana ya, gue udah biasa sendiri, jadi ya udah. Walaupun gue belum pernah ngerasain tinggal sendiri ya, kayak nyuci baju, nyuci piring, bebenah, itu gue dulu nggak pernah. Masak baru semua tuh baru pas gue nyampe Jerman. Tapi gue nggak kaget sih gitu. Cuman yang kaget itu ngurus hal-hal kayak misalkan lu daftar diri lu, Iya. lu daftar perumahan lu, terus lu harus bayar listrik sendiri, daftar listrik dan sebagainya. Itu yang bikin gue agak kaget, karena di Indo aja gue nggak tahu caranya. Iya, gimana caranya nggak tahu. Iya. Bokap aja yang ngurusin. Iya. Sedangkan di sini harus semua gue dan pakai bahasa asing kan, jadi ya itu aja sih. Tapi ya nggak usah kaget lu. Kalau lu kenal orang Indo di sini lebih gampang, karena pasti mereka bakal ngebantu di awal-awal. Tapi kalau misalkan nggak kenal, sini ada juga PPI, kalian bisa ngehubungin. Tinggal cari aja PPI di kota mana. Misalkan PPI Hamburg, ya cari aja di Instagram. Kayak di gua kan tinggal di kota Düsseldorf tuh. Ada yang namanya PPI Due. Oke. Itu kalau gua kenal sih sama yang megang akun IG-nya. Jadi lu kalau Bisa mau kontak kalau Benedik. wah, bukan gua dong. Maksudnya kalau lu mau nanya-nanya tentang ya pokoknya di Düsseldorf gitu, langsung ke PPI Due aja. Pasti dijawab orangnya fast respon juga. Iya. Dia selalu megang HP gitu. Jadi inilah Iya, kalau nggak bisa gampang ini kasih gitu. Mac, ini aja Big Mac. Pasti mau dia. Oke, terus apa lagi ya? Oh, tapi ini di luar dari ChatGPT dah. Lu tapi pernah nyesal nggak? Nyesel harus nyampe sini. 100% nggak pernah. Oh ya. Bagus lah. 100% yo. Bagus lah. Jadi fix dong ya bakal lulus di sini. Insyaallah. Gue emang pengen tinggal di sini sih gue sebenarnya. Sama sih. Karena gue suka cuacanya, maksudnya musimnya, karena dingin ya. Gue suka salju. Ya walaupun sini jarang ada salju ternyata. Bangsat, gue selama 3 tahun gue ngeliat cuma 10 kali kali. Gitu. Ya udah, ini udah mau closing nih. Oke. 51 Cepet banget bang. menit bang. Gak berasa loh. Iya. Oke. Emang tapi ngobrol sih seru Iya sih. sih. Kita kayak gua kan main sama yang lain gitu. Mereka main ke rumah gua. Itu dari jam 2 ngobrol. Tiba-tiba udah jam 11 malam. Buset. Nggak kerasa Tapi sih emang ngobrol. Iya, ngobrol tuh seru sih. Ini aja nih guys, sekarang udah jam 3. Jam 3. Jam 3 nggak kerasa kan? Kapan kita dengerin horornya? Oh iya, ini closing nih. Oke, closing. Harapan lu buat masa depan di Harapan sini. gue untuk diri gue sendiri kan. Iya. Gue sih harapan gue semoga gue bisa bertahan terus di sini
dan mental gue semakin, yang pasti gue pengen nggak terlalu stres banget biar gue bisa mikir jernih kan, karena jujur stres pak. Iya sih. Terus ya gue pengen cepet-cepet lulus, bukan apa-apa ya, biar gue bisa ngebahagiain orang tua gue yang pastinya kan. Betul. Karena kan gue kesini juga masih biaya orang tua. Kalau gue lulus gue bisa dapat kerja ya, gue bisa lepas dari itu, ini ngurangin beban lah ya kan. Terus ya semoga gue masih bisa bertahan, dan gue pengen capai semua cita-cita gue sih. Oke. Sama gue di sini. Amin Bro. Kok bisa. Dan juga gue pengen banget bisa jago ngelinting. Ini susah banget cuy, sumpah anjing, susah banget loh. Skill issue. Kan baru first day ini gue cowok. First day. Ya udah, paling gitu aja episode kali ini dan video pertama gue Asik. kali ini. Next video apa nih Ben? Spill dulu Apa dong. ya? Spill dulu dong. Spill dong. Jujur belum kepikiran sih. Cuman kepikiran. kalau ada yang nonton, gue bahkan Ya nggak kalau tahu video ada. pertama pasti yang nonton nggak terlalu banyak Ben. Iya, Yang cuman nonton pasti ada, cuman nah, kalau ya mungkin beberapa orang yang nonton gitu, kalau lu punya ide gitu kasih komen aja sih. kasih komen. Komen ya. Kasih komen. Ya kasih komen aja lu. Ada ide nggak kalau lu mau gue bikin apa ya, gue pikirin lah. Iya. Itulah. Ya, Bikin challenge aja, komen di bawah challenge Benedict main skateboard tanpa baju. saya baca tapi tidak saya dengarkan. Kan nggak bisa dong. Iya kan, bener kan. Iya. Ya udah, paling gitu aja. Lo ada closing kan? Ada dong. Coba. Ada dong. Gue harus ngapain? Hah? Gue harus ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Oh, Gimana? Gue kira gue harus nyebut apa gitu barengan nggak? Enggak. Oh, enggak. Belum sampai sana. Gue nggak kepikiran deh. Dia tuh baru bikin tuh hari ini bener-bener. Iya, jadi gini. Baru kepikiran. Tadi gue kan dia kan punya YouTube. Dia bikin podcast. Gue yang punya YouTube. Terus dia udah tuh kita udah bikin YouTube podcast tentang gue lah di YouTube-nya dia. Ntar gue kasih linknya lah. Ya boleh. Nah, terus rasanya itu kayak cepet banget, gak kerasa anjir. Dan dia pengen ngobrol Masih pengen ngobrol gua, belum selesai lah. Ya udah, dia ngasih saran bikin video lah pas di channel gua. Ya udah, gua bikin sekarang. Ya gitulah. Ya udah, ini closingnya mana ini belum? Closing dong. Ya pokoknya segitu aja episode kali ini. Jangan lupa subscribe tuh penting. Jangan ngerokok. Nah, mampus. Subscribe. Terus kalau kalian suka videonya pencet tombol like, kalau nggak suka nggak apa-apa, pencet tombol dislike 2 kali. Bisa aja kan nih orangin. Bisa aja. Kan pencetnya sekali aja. Enggak, 2 kali lah. 4 kali boleh, tapi jangan 3 kali. Pokoknya genap lah ya. Genap. Ya gitu, jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng di sini, di mana lah. Nanti alamatnya Ben, WA-nya Ben, semua gue taruh di bawah. Ya udah, thank you. Ciao.